Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setelah subscribe channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Yatisam kacamatanya bagus. Iya, kacamata baru ini guys. Nah, kenapa Yatisam itu pasang kacamata ini? Bukan kayak sama pamer guys. Ternyata kacamata ini digunakan oleh orang Hong Kong yang lagi viral di TVB. Waduh, apa itu Yatisam? Coba dulu malu. Jadi guys, di TVB itu ya beredar ya guys ya. Belum berdoa dulu biar kita berkah ya guys ya. Kita doakan dulu untuk teman-teman kita yang lagi sakit. Allah sehatkan teman kita yang masuk rumah sakit hari ini. Semoga mendapatkan pengobatan yang maksimal dari Hong Kong ya guys ya. Amin. Ingat kalian punya asuransi, insya Allah semua di cover ya guys ya. Ya tapi kalau misalkan penyakit-penyakit berat sih ya kita bayarnya nggak mahal ya guys ya, insya Allah. Yang penting kalian harus berobat mumpung di sini ya. Buat teman kita yang kena COVID juga diminum panadolnya, semoga Allah segera sehatkan. COVID itu nggak lebih dari 2 minggu guys. Jadi kalian nggak boleh manja ya guys ya, harus keluarkan energi negatif. Ayo, saya harus sembuh, ya kan? Kita nggak boleh manja guys. Di sini kita mau manja sama siapa ya kan? Manja sama majikan aja udah pusing. Jadi diminum obatnya, minum air putih yang banyak, biar tenggorokannya itu nggak banyak lendir ya. Terus teman kita yang mungkin hari ini bahagia, semoga bahagia terus, jangan lupa bersyukur ya, amin. Teman kita yang hari ini mungkin lagi berjuang menghadapi rentenir dan kolektor, kayak saya doakan semoga Allah mudahkan dalam kalian membayar hutang, amin. Yang boy guys, apa nih? Yogurt kayak iya. Oke guys, Aisam hari ini akan membahas tentang majikan yang toksik ya guys ya. Ini supaya kalian berhati-hati aja, supaya teman kita aja yang diginikan ya guys ya sama majikannya. Ini Kaisam itu mengikuti kasusnya. Kalian ingat nggak yang yang diviralkan itu yang masalah beras hitam itu? Nah itu ada part keduanya guys. Ternyata majikannya itu masih nggak terima kalau cecenya ini terbukti tidak bersalah sama polisi. Ini benar-benar toksik majikannya. Coba aja kayak Yatisam itu ya, kalau nggak ada undang-undang komunikasi nih, udah kayak Yatisam viralin itu muka majikannya ya Yatisam tutup ini stiker, ya kan? Tapi ya sudahlah. Yang penting Yatisam ini akan mensupport pekerja migran, walaupun kalian dijelekan sama majikan ya guys ya, tapi dunia itu nggak selebar daun kelor guys. Ternyata ada juga nih yang bersaksi atas kebenaran mbaknya ya. Kita harus support nih ya mbaknya nih, jangan sampai udah dijelek-jelekan majikan sehingga pekerja migran juga ikut mengejat mbaknya ya guys ya. Nah, belajar dari kasus ini sebenarnya apa sih yang terjadi, dan kalau misalkan kalian menjadi anak baru pekerja migran, kalau misalkan majikan memang melanggar aturan, kalian harus berani. Yang penting satu, jangan takut di termination ya. Oke, you guys. Tapi sebelumnya Kak Isam itu akan membahas di TVB dulu. Lucu guys. Ini mungkin akan berkaitan dengan situasi mental orang Hong Kong saat ini ya guys ya. Biar kalian tahu. Jadi guys, di TVB kemarin itu ada yang viral di mana ada apak-apak atau kakek-kakek yang membawa payung guys. Ini adanya di Zone 1. Kalian pernah ketemu nggak sama apak-apak ini? Nah ini lagi jadi perbincangan di TV guys. Jadi ceritanya ini apak-apak ini ya fetutut ya guys ya, gendut ya. Terus dia ini menggunakan kacamata kayak gini guys. Menggunakan kacamata kayak gini. Itu warnanya warna-warni guys, warna merah, itu ada warna hitam. Nah terus dia ini selalu membawa payung. Jadi payung itu dia itu di tuk-tukan ke lantai, terus dia itu nyodok-nyodokan ke mulut. Sering banget ini. Terus dia tuk-tukan lagi ke lantai, terus dia sodokin lagi ke mulut. Di MTR juga melakukan hal yang sama. Ini kan kalau misalkan kita, imajinasi kita ini akan berpikir ini lagi ngapain sih? Ya kan kayak kira-kira kalian lagi ngapain nggak? Bayangin nggak? Nih, ini payung terus ditaruh di sini. Sut gitu. Mungkin yang pikirannya jorok, jijik ya kayak Yatisam. Ya udah, jangan jijik ya. Terus yang jadi lucunya, ini apak-apak juga naruh sepatunya ini di kepala, watak ya kotor ya, iya kan. Nah, Kaisam bahas ini maksudnya apa? Oke guys, Kaisam itu akan memberitahukan kepada kalian bahwa mental orang Hong Kong ini memprihatinkan guys. Hong Kong ini untuk mental healthy ini di bawah banget guys, karena orang Hong Kong ini akibat COVID kemarin ini berdampak sekali dengan kesehatan mentalnya. Bahkan majikan kita ya guys ya, yang mungkin kelihatannya banyak duit, mereka itu mengalami yang namanya masa depresi ya guys ya, dimana kepanikan akan masa depan anak-anaknya. Makanya orang ya guys ya yang berpikir maju ya, makanya banyak orang Hong Kong ini pada migrasi ke luar negeri, dimana
banyak yang pergi ke London ya guys ya, dimana dia itu menyekolahkan anak sampai SMA itu gratis guys. Jadi mereka itu memilih untuk menjual asetnya di Hong Kong dan migrasi ke London ya guys ya, dengan menyewa properti di sana yang satu bulannya itu 20.000 satu bulannya itu. Tapi itu lebih hemat daripada kita tinggal di Hong Kong. Itu artinya apa guys? Artinya hidup di Hong Kong adalah hidup yang paling mahal. Makanya kenapa majikan kalian itu suka marah-marah, temperamental, depresi ya guys. Ini kan bagian depresi. Orang depresi itu adalah kehilangan kebahagiaannya. Nah, termasuknya kalian bukan. Saya kak, saya depresi. Hidup saya nggak bahagia terus. Makanya guys, kalian tuh mikirin apa? Di sini tinggal sama majikan, makan ya dikasih seala kadarnya, walaupun dogmi ya guys ya. Sebenarnya beban kalian hidup di sini ini nih nggak lebih buruk daripada beban majikan kita guys. Majikan kita itu memiliki resiko yang gede banget, nyekolahin anak, apa namanya, bayar parkir mobil harus bayar ya kan. Parkir mobil di Hongkong aja itu 1 bulan gaji kita loh guys. Percaya nggak? Karena kayak saya itu sering bayarin parkir mobilnya majikan waktu dulu ya. Itu hampir di angka 3.500 untuk memarkir mobilnya saja. Bayangin aja, ya kan? Sulit ya guys ya. Nah, ini makanya Kak Isam itu membagi ke kalian bahwa mental healthy-nya orang Hongkong ini benar-benar di bawah normal. Jadi kalau misalkan majikan kalian marah, wajarin aja. Karena mereka itu depresi ya guys ya. Jadi kecemasan untuk bisa nggak sih saya hidup sampai di masa depan gitu dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun ya guys ya, kepanikan itu. Jadi lampiasinya ya ke sekitar itu, termasuknya kita yang hidup tinggal bersama mereka. Jadi ya wis, wajar ini menjawab pertanyaan kalian kenapa majikan kalian mafan dan marah-marah terus. Jadi udah istighfar aja, kita sebagai manusia ya wis menolong mereka dengan cara menurut aja apa yang dia suruh. Karena cara menghadapi orang depresi itu adalah biarkan dia menjadi pemimpin guys. Jadi kalau misalkan majikan banyak ngatur ina itu, lakukan selagi kamu bisa. Itu adalah cara mengantisipasi menghadapi orang yang depresi. Oke? Jadi kalau misalkan majikan, Cece kamu itu lapnya kurang bersih, bersihkan lagi. Nggak usah banyak ngomong guys. Karena apa? Karena itu cara menyehatkan mental majikan kamu. Walaupun kitanya ngerasa dongkol ya guys ya, ya udah, apa salahnya sih kita ngelap lagi, ya kan? Makanya ini harus kita belajar sabar. Orang sabar disayang Allah. Amin. Kak Isam ceramah aja. Cepet Kak Isam, cerita itu aja, Mbak aja. Saya ini kepo Kak Isam. Oke, Mbak yang dinamakan DW Bintang ini. Ini kira-kira mbaknya namanya siapa? Mbak Dini, Mbak Dwi, Mbak pokoknya siapapun mbak yang dibalik majikan yang memviralkan gara-gara ini, ternyata Kak Isam itu mendapatkan fakta. Apa Kak Isam? Ternyata dunia itu nggak selebar daun kelor ya guys ya. Ada aja nih, termasuknya mbaknya ini kan diam ya, nggak bisa berkutik apa-apa. Bahkan agensinya pun udah males ngeladenin kasus ini karena majikannya terlalu mafan. Majikannya ini guys memvulgar sekali. Dia ini masih tidak terima. Mbak D ini kerja sama majikan itu 6 bulan guys, dimana ini udah kedua kalinya Mbak D ini diviralkan oleh majikan, dimana Mbak D ini apa namanya, yang pertama suka mencuri ya guys ya, yang kedua menjaga anaknya nggak baik karena anaknya itu sempat hilang katanya guys. Terus yang ketiga, Mbak D ini apa namanya, jorok tentang kesehatan, tentang beras yang hitam ya guys ya, tentang gosokan botol, iya kan. Ayo kita bahas guys. Begitu toksiknya majikan di luar sana, dimana dia itu saat dia sudah ketahuan belangnya, dia akan tidak terima berusaha menjelekkan kita lebih-lebih, ya kan. Mereka itu nggak mau mengeluarkan uang termination atau pemberitahuan ya guys ya, ganti pemberitahuan 1 bulan dikarenakan dia rugi, ya kan. Rugi apanya? Rugi malunya. Majikan ini sudah malu ya guys ya, karena Mbak D ini memiliki beberapa teman yang tahu borok si majikannya ini. Nah sebenarnya Mbak D ini kerja dengan majikan itu jauh di sana guys, jauh dari MTR, jauh dari apa gitu ya guys ya, bahkan rumahnya juga memiliki teras. Nah si Mbak D ini kerja dengan majikan ini sudah cukup belajar untuk bisa memahami ya guys ya, di balik bahasa yang kurang, terus cara kerja ikut orang Hongkong itu kayak gimana. Dan termasuknya Mbak De ini bukan orang yang beruntung ketemu majikan yang bawel, karena majikan ini memiliki 2 putri, dimana ini masih sekolah dan putrinya itu yai ya kan. Ya masih kecil lah guys ya, umur sekitar apa namanya, umur sekitar 5-6 tahunan.
Ditambah dengan majikan yang menuntut Mbak De ini untuk kerja baik-baik gitu ya guys ya. Jadi mentalnya kena, wajar, sangat wajar. Makanya apa? Saat teman kita itu mentalnya kena, ini biasanya menjadi pelupa. Lupa, wajar, manusiawi ya guys ya. Kadang kita juga lupa ya kan. Kalian pernah lupa nggak di rumah majikan? Wajar kan? Iya. Tapi kelupaan Mbak De ini tidak bisa ditoleransi majikan, di mana saat Mbak De ini menyalakan AC di ruang tengah, itu lupa menutup pintu dapur. Sehingga majikan ini longfa ya guys ya, memarahi Mbak De segitunya sampai dipotong gajinya $1.000 Hongkong. Pada waktu itu Mbak De ya nerima-nerima aja ya guys ya. Ya karena takut. Iya kan? Nah, Mbak De ini kan manusia ya guys ya, yang pengen cerita ke temennya. Akhirnya ceritalah tuh Mbak De ke temannya, disarankan untuk cerita ke agensinya. Karena Mbak De ini kan punya agensi ya guys ya. Dan kasus kedua, di mana dia ini kalau libur, dikasihnya boleh libur di rumah, tapi harus di bawah CCTV. Dan majikannya itu memutar balik bahwa Mbak De ini libur cuma 1 bulan itu 2 kali. Dan itu pun harus potong gaji $100 per libur. Mbak De nerima lagi. Kepolosan amat sih Mbak De ini. Aduh, kalian nih semenjak lihat video kayak Tisan, kalian itu nggak boleh polos-polos amat guys. Jadi jatah libur itu dari pemerintah Hong Kong untuk domestic helper itu wajib 1 minggu 1 kali. Termasuknya public holiday dalam 1 tahun itu 13 kali. Iya kan? Jadi kalian nggak boleh nurut aja sama majikan. Kalau majikan itu menyuruh kalian kerja, berarti kalian mau nggak kalian diganti uang. Kalau misalkan kaliannya mau, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamunya nggak mau dan pengen libur, hak kamu bisa libur. Jadi hak paten libur itu ada di kita gitu. Kita mau nggak nih untuk kerja, disuruh majikan, kalau mau ya nggak jadi masalah gitu, diganti uang. Nah ini udah hak liburnya kita, malah kita dipotong gaji ya kan. Ini kan benar-benar zolim ya guys ya. Akhirnya Mbak De ini memberanikan untuk bilang sama agensi, dan agensinya termasuknya Care, dimana agensinya ini menegur majikan, dimana kalau aturan itu salah. Ini katanya si D ini dipotong gajinya $1.000 ya kan. Dari semenjak itu majikannya mulai berubah toksik, dimana dia ini ngomong sama Mbak De, udah kalau kayak gini kamu tuh nggak pantas kerja di Hong Kong, udah kamu saya pulangkan saja ya kan, gara-gara ketahuan motong gaji cecenya ya kan. Kamu ini kenapa ngomong sama si dia gitu, kalau misalkan kamu itu dipotong gaji, ini kan kesalahannya kamu. Nah ini kan kesalahannya kamu, kita ambil ini ya guys ya. Dia memotong $1.000 dari kesalahan yang mungkin nggak sejam tuh AC itu longfa ya. Apa secara logika itu masuk akal dipotong $1.000? Sedangkan majikan itu tidak boleh memotong gaji pekerja itu lebih dari $300, semahal apapun barang itu rusak. Itu guys. Ingat-ingat tuh. Akhirnya ya udah madam, nggak apa-apa kalau saya dipulangkan. Akhirnya guys, banyak nih tingkah laku di mana dia dituduh mencuri. Saat dia itu suruh beresin kamar, awas ya kamu jangan ngambil tuh barang-barang saya. 6 bulan kerja, akhirnya dilaporkan polisi guys. Dimana Mbak De ini ternyata disuruh ngaku kalau misalkan dia ini mencuri uang. Nah ini juga bisa nih buat pelajaran kita ya guys ya. Dia ada videonya, majikannya itu memvideokan kalau dia itu mengakui mengambil uang guys. Tapi kenapa polisi membebaskan Mbak De dan tidak bersalah, walaupun tuduhan majikannya itu sudah memiliki bukti video pengakuan dia mencuri? Polisi itu nggak bodoh guys, polisi itu akan adil ya, walaupun dia itu ngaku dituduh mencuri ya guys ya. Kalau tidak ada CCTV yang membuktikan Cece itu mengambil sendiri, bahkan sidik jarinya pun tidak ada di sana, bagaimana polisi ini untuk mempercayai hanya sebuah video yang bisa saja itu disuruh sama majikannya untuk mengaku? Ini kan benar-benar toksik ya majikan ya guys ya. Nih harus hati-hati kalian menghadapi majikan seperti ini. Kalau kejadiannya ini terjadi sama kamu dan kamu suruh mengakui kalau kamu mencuri, itu nggak jadi masalah guys. Kamu hadapi, berani. Yang penting kalau kamu tidak mengambil, pertahankan untuk tidak mengakui. Dan saya tidak ngambil pak, saya nggak ngambil. Silakan polisi kamu buktikan sendiri kalau memang saya mengambil, silakan. Jangan mengakui. Kalau misalkan
polisi, ini video kamu loh ngaku kalau kamu mencuri, saya disuruh sama majikan. Tinggal ngomong aja kayak gitu. Ya udah, biarin aja tuh majikan aja yang yang berurusan sama polisi. Jadi polisi itu tidak bisa menjadikan video itu sebagai kekuatan yang menyatakan bahwa Mbak D ini mencuri, tapi malah justru dibebaskan. Dan laporan ke majikan bahwa polisi itu menyatakan bahwa kamu segera memulangkan nih si Cece karena Cece ini tidak terbukti, tidak ada bukti yang bisa menguatkan bahwa uang kamu dicuri sama dia. Dan termasuknya uang yang kamu taruh di tempat itu tuh tidak terjangkau oleh CCTV. Jadi ini tidak kuat buktinya. Kasihan dia lu majikan, iya kan, gemes kan kalau punya majikan seperti ini. Waduh guys, komentarnya itu sampai 200. Ini bisa di apa namanya, bisa menggosipkan ini majikan toksik ya guys ya di komentar itu. Rasanya Kayatisam itu pengen masuk untuk berkomentar di sana ya guys ya, tapi kapasitas Kayatisam itu hanya mengedukasi kalian supaya kalian lebih pintar menghadapi majikan yang seperti ini. Jadi biarkan aja mereka menggosipkan kita ya guys ya. Buat Mbak De yang kemarin itu habis-habisan digosipkan sama majikan, dijelek-jelekan, pada kenyataannya kamu itu dibelikan tiket sama majikan dan dipulangkan, itu artinya kamu itu kerja ya sudah semaksimal mungkin baik-baik. Jadi nggak usah minder. Untuk Mbak De, Kayatisam juga nyari ini Mbak De kemana, karena nggak ada kontak ya guys ya. Kayaknya sih sepertinya sudah pulang ke Indonesia ya guys ya, karena sudah dibelikan tiket ya. Jadi majikan ini apa namanya, tidak terima kalau misalkan Mbak De ini memenangkan kasus dari dia. Sehingga apa yang bisa dilakukan sama majikan toksik selain menjelekan kita di media sosial. Jadi buat kalian yang mungkin diviralkan sama majikan, is okay, slow ya, gak usah takut, tetap cari majikan baru dan kerja. Kamu harus buktikan bahwa kamu memang niat bekerja di sini, dan suatu hari akan indah pada waktunya untuk kalian yang mungkin saat ini dijelekan sama majikan. Oke guys, jadi buat kalian gak usah takut kalau kalian disuruh paksa untuk ngaku, gak jadi masalah guys. Polisi itu adil kok, bisa melihat yang benar dan enggak. Intinya seperti itu. Kalau misalkan kalian tidak mengambil, ya jangan ngaku. Oke? Kalau kalian nggak ngambil, suruh bayar ganti rugi, jangan mau lebih dari $300. Kalaupun kamu membayar $300, kamu minta receipt dan tanda tangan. Karena apa? Karena kita sudah mengeluarkan uang untuk majikan, kita berhak dong menerima receipt. Ya kan? Itu biarin aja majikan tersinggung atau enggak ya. Iya kan? Oh, buat kita 300.000 itu banyak majikan gitu. Oke? Untuk itu kalian harus hati-hati dalam bekerja supaya barang majikan itu minimal jangan sampai rusak banget ya guys ya. Oke? Semangat buat pejuang dolar. Ujian kita memang berat, tapi kita bekerja di orang Hongkong di mana mental mereka lagi kena banget guys dari segi ekonomi. Jadi ini sebagai suatu hal yang wajar. Kalau kalian kekurangan makan, untuk membantu kalian hidup sendiri, jangan pelit dengan diri sendiri, beli dari gaji kalian sendiri ya guys ya. Insya Allah nanti berjalannya waktu membaik juga nanti akan baik-baik saja. Intinya kalian jangan ikut emosi, sabar, banyak-banyak istighfar ya guys ya. Mungkin itu aja sharing Kayatisam hari ini. Gimana kalian kalau misalkan kalian diviralkan sama majikan, apa sih yang kalian lakukan? Kalau Kayatisam sih ya santai aja. Yang boy. Assalamualaikum guys.